Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang bahasa Inggris. Namun pada pertemuan kali ini karena materi kita di semester Gasal ini sudah selesai, jadi kita akan mereview pembelajaran bahasa Inggris dari chapter 1 dan juga chapter 2. Nah, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas yang chapter 1. Kemarin chapter 1 yaitu ada greeting, ada leave taking, kemudian ada apologizing, dan ada gratitude. Nah, pertama kita akan belajar tentang greeting atau salam. Nah, salam itu bisa diucapkan ketika akan melakukan percakapan dengan seseorang. Nah, di sini itu hanya saya tuliskan contoh ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk menyapa teman kalian atau saudara kalian ataupun siapa saja. Karena di materi chapter 1 ini sudah saya rangkumkan atau ditulis di dalam modul. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh expression of greeting. Yang pertama ada hello, how are you? Good morning, good afternoon, it's nice to meet you. Nah, itu adalah ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk greeting atau menyapa. Nah, itu hanya sebagian karena yang lainnya sudah ada di modul. Kemudian ketika kita mengucapkan salam, maka seseorang akan merespon atau menjawab salam kita. Nah, apa sih responnya? Respon itu bisa seperti di bawah ini. Hai. Kemudian kalau misalkan ditanya how are you, itu bisa dijawab dengan I'm fine, thanks, I'm good, or any others ya. And then ada good morning, good afternoon, nice to meet you too. Nah, itu adalah salam atau greeting. Saya rasa karena ini materinya sangat mudah ya, dan mungkin di SD itu juga pernah dijelaskan oleh gurunya, maka kita akan lanjut ke expression of leave taking. Nah, kalau tadi ada salam, nah sekarang kita akan membahas tentang leave taking. Leave taking itu apa? Leave taking itu artinya salam perpisahan. Nah, ketika kalian sudah berdialog dengan seseorang, berbicara dengan seseorang, ketika kalian ingin pergi atau kemana, itu kan kalian juga harus mengucapkan salam perpisahan. Nah, apa saja salam perpisahannya? Di situ hanya beberapa contoh ya. Yang pertama ada bye, see you later, take care, good luck, dan yang lainnya masih banyak, itu sudah ada di rangkuman. Nah, di sini artinya bye itu dadah, ya bye bye. Kemudian ada see you later, sampai berjumpa besok, take care, hati-hati, good luck, semoga berhasil, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari leave taking. Kemudian dari leave taking itu pasti kalian juga akan merespon atau menjawabnya. Bisa dengan menggunakan bye, see you, you too, and any others. Nah, sampai di sini di greeting and leave taking kalian paham ya? Greeting artinya salam, kemudian leave taking adalah salam perpisahan, seperti itu. Selanjutnya di chapter 1 itu kemarin juga kita sudah membahas tentang expression of gratitude atau ungkapan syukur atau berterima kasih. Nah, contoh ekspresinya itu apa? Nah, contohnya ada di sini. Ini hanya sebagian saja ya. Contohnya ada thank you, thanks, itu artinya terima kasih. Kemudian thank you very much, itu terima kasih banyak. I really appreciate your kindness, aku sangat menghargai kebaikanmu. Nah, itu adalah beberapa contoh expression of gratitude, syukur atau terima kasih, mengucapkan terima kasih kepada seseorang karena mungkin telah membantu, menolong, atau memberikan apresiasi kepada kita. Nah, cara kita merespon itu seperti apa ketika teman kalian mengucapkan seperti itu? Bisa dengan my pleasure, dengan senang hati, you are welcome, sama-sama, no problem, tidak apa-apa, don't mention it, tidak masalah. Nah, itu adalah respon dari expression of gratitude. Itu hanya sebagian ya. Oke, dan lanjut setelah expression of gratitude, kemarin kita juga sudah belajar tentang expression of apologizing. Ya, apologize itu artinya meminta maaf. Ketika kita mempunyai salah, seharusnya kita harus meminta maaf. Nah, ekspresi untuk meminta maaf itu dalam bahasa Inggris seperti apa? Ini contohnya. Sorry, maaf, I'm so sorry, aku sangat minta maaf.
I do apologize for. Aku meminta maaf untuk. Nah, ini untuk apa? Misalkan kalau kalian meminta maaf karena telah merobekkan kertas atau menghilangkan ballpoint, itu juga bisa I do apologize for bla bla bla, seperti itu. Kemudian contoh ekspresi lagi yaitu ada please forgive me for. Itu artinya tolong maafkan aku untuk. Nah, karena kalian telah melakukan kesalahan, jadi kalian bisa meminta maaf dengan ekspresi tersebut. Nah, ketika kalian memberikan apologizing, meminta maaf kepada seseorang, jadi kalian juga harus merespon. Nah, di sini ada beberapa contoh respon untuk expression of apologizing. Nah, di sini ada contohnya, it's fine, it's okay, it's alright. Itu artinya sama ya, tidak apa-apa. Kemudian don't mention it, tidak apa-apa. Don't apologize, jangan meminta maaf. Nah, ini adalah contoh dari respon expression of apologizing. Nah, sampai di sini tadi kita sudah membahas tentang gratitude, ada apologizing, kemudian ada greeting dan leave taking. Sampai di sini sudah paham ya. Kemudian kita akan lanjut di chapter 2. Kemarin di chapter 2 kita sudah membahas tentang introduction. Nah, introduction atau perkenalan itu dibagi menjadi dua, yaitu introduction self dan introduction others. Yang pertama kita akan mempelajari tentang introduction yourself atau self, itu adalah memperkenalkan diri sendiri. Nah, dalam memperkenalkan diri sendiri itu ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama yaitu opening atau pembuka. Nah, ketika kalian ingin memperkenalkan diri sendiri, kalian bisa mengisi dengan opening. Nah, opening itu bisa diisi dengan salam ya. Salam bisa kalau mungkin dalam kita sehari-hari kita bisa mengisi dengan assalamualaikum, kemudian bisa dengan hello, good morning, seperti itu ya. Itu termasuk isi atau opening. Kemudian yang kedua yaitu ada main idea. Main idea itu adalah pokok atau isi. Ketika kita ingin memperkenalkan diri sendiri, berarti kita harus mengatakan isinya, menyampaikan isinya, isi yang ingin disampaikan. Misalkan ketika berkenalan kita akan menyampaikan nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, sekolah di mana. Nah, itu adalah main idea atau isi dari apa yang ingin diperkenalkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada closing. Closing artinya penutup. Nah, ketika kita sudah memperkenalkan diri, ya seharusnya lebih baik kita juga harus menutupnya. Ketika dibuka dengan salam, itu juga harus ditutup dengan salam, atau misalkan bisa dengan see you later, thank you, it's nice to meet you, seperti itu. Nah, itu sangat mudah ya, itu memperkenalkan diri sendiri. Kemudian ekspresi yang dapat digunakan untuk introduction yourself atau memperkenalan diri sendiri itu bisa yang pertama, I want to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nah, kemudian hello, my name is. Halo, nama saya bla bla bla. Langsung dengan perkenalan nama. Kemudian my full name is, nama panjangku siapa. Kemudian I am bla 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 years old. Umur saya berapa. Kemudian ada my hobby is. Nah, hobi aku adalah, biasanya kalau hobi lebih dari satu ya, bla 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 and bla bla bla. Misal reading book and watching television, seperti itu. Kemudian I live in, saya tinggal di mana, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk introduction yourself atau introducing self ya, memperkenalkan diri sendiri, seperti itu. Sudah paham? Lalu selanjutnya yang kedua yaitu introducing others atau memperkenalkan orang lain. Nah, ekspresi yang bisa kalian gunakan itu seperti di bawah itu. Nah, itu contohnya. First of all, I would like to introduce you to. Pertama-tama, perkenalkanlah saya, memperkenalkan kamu kepada
siapa. Excuse me, her name is, this is a friend. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kemarin kita sudah membahas tentang pronoun atau kata ganti. Nah, di situ ada pengertian dari pronoun. Kemudian pronoun itu dibagi menjadi 4 jenis. Ada personal pronouns, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Nah, ini adalah gambarannya, nanti bisa kalian pelajari. Selanjutnya, personal pronoun itu adalah kata ganti orang. Nah, personal pronoun itu ada subjek, kemudian dan juga objek. Kalau subjek itu jangan lupa ya, terletak di awal kalimat, dan objek terletak di akhir kalimat, seperti itu. Nah, kemudian ada possessive adjective. Nah, possessive adjective dan possessive pronoun itu sama-sama kepemilikan yang menyatakan kepemilikan. Tetapi kalau possessive adjective itu kata ganti kepemilikan yang terletak sebelum noun. Kalau possessive pronoun itu adalah kepemilikan yang terletak setelah noun, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada reflexive pronoun, yaitu kata ganti yang menyatakan tentang diri sendiri. Nah, jika kalian masih bingung, itu kalian bisa melihat di video sebelumnya, karena untuk possessive adjective atau pronoun ini sudah saya terangkan satu persatu secara rinci, seperti itu. Nah, itu adalah pemaparan pada hari ini. Thanks for today ya, karena ini hanya mereview materi sebelumnya. Kalau kalian belum paham, kalian bisa membuka kembali YouTube yang sudah di-share di SMP IT Ar-Rahman. Oke, thanks for today. Thanks for your attention and participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.